dalam jemaat Tuhan. Mari saya ajak kita pada pagi hari ini, mari kita muliakan Tuhan kita, sebab Dialah pemberi keselamatan bagi dunia ini. Ku hidup di luar tuturkan
ku rasakan damai-Mu.
percaya akan Engkau. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada pagi hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan yang saya ambil di dalam Matius pasal 1 ayat 18 sampai dengan ayatnya yang ke-19. Tema pada bulan ini yaitu jangan takut. Sedangkan dalam minggu ini kami mengambil tema tentang Allah memiliki tujuan untuk dirimu. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita belajar daripada firman Tuhan, mari kita sama-sama kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih atas segala kemurahan-Mu, atas hikmat-Mu yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami di sepanjang hari ini, bahkan di sepanjang bulan ini. Tuhan Bapa di surga, tidak terasa Tuhan kami sudah masuk di minggu yang ke-52. Ini adalah merupakan minggu yang terakhir di tahun 2020 yang sudah kami lewati ini Tuhan. Tuhan Bapa di surga, berikan hikmat bagi kami, bagi hamba-Mu yang akan menyampaikan berita kebenaran-Mu ini. Bila firman yang akan hamba sampaikan dapat mengambil tempat di dalam kehidupan akan kami semua yang mendengar, yang melihat akan tayangan melalui online pada saat pagi hari ini. Urapi juga akan hamba-Mu Tuhan, bila firman yang akan hamba sampaikan tidak terbuang secara percuma, tetapi dapat mengambil tempat di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan kita pada pagi hari ini saya ambil dari Injil Matius, Matius pasal 1 ayat 18 sampai dengan ayatnya yang ke-19, yang demikian bunyi firman Tuhan. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Demikian firman Tuhan yang saya bacakan pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kebanyakan orang pada waktu dia mengendarai sepeda motor ataukah sebuah mobil, tentunya kita akan rasa tenang apabila penumpang atau orang yang ada di samping kita itu tidak terlalu banyak interupsi. Contohnya pada waktu kita dengan sepeda motor, yang penumpang yang di belakang orang yang kita gonceng, dia mengingatkan kita, awas di depan ada orang nyebrang, awas di depan ada anak kecil, awas di depan ada mobil yang berhenti dan sebagainya. Interupsi yang terjadi di dalam hidup kita bisa terjadi karena kelalaian kita. Misalnya kita berkendaraan lupa mengisi bensin, mengakibatkan perjalanan kita terhenti atau terjadi interupsi. Tetapi ada juga interupsi yang kita alami karena Allah yang melakukannya
atau minimal ia mengizinkannya untuk kita alami. Seperti wabah yang sedang terjadi saat ini. Pada batas-batas tertentu, wabah yang sedang berkecamuk di seluruh dunia saat ini dan akibat yang ditimbulkannya yaitu seperti melemahnya perputaran roda ekonomi, bukanlah karena rencana ataupun kelalaian kita. Di saat menghadapi interupsi seperti ini, ada satu kalimat yang perlu kita ingat dan ucapkan, yaitu jangan takut. Hal itulah yang disampaikan Tuhan melalui malaikatnya kepada Yusuf, tunangan dari Maria. Kata ini merupakan kata jangan takut. Yang ketiga dari antara 4 kali kata tersebut diutarakan Allah melalui malaikatnya. Menjelang dan pada hari kelahiran Yesus Kristus, hari yang biasa kita sebut sebagai hari Natal. Kata-kata tersebut pertama kalinya disampaikan kepada Zakaria, ayah Yohanes Pembaptis. Yaitu pribadi yang ditentukan Tuhan untuk membuka jalan bagi pelayanan Yesus Sang Mesias. Disampaikan dengan maksud untuk menjelaskan kepada Zakaria agar ia tidak usah merasa takut akan masa depannya. Karena Allah telah menjawab doanya. Hal ini dicatat di dalam Lukas pasal 1 ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Kedua kalinya disampaikan kepada Maria, pribadi yang ditentukan oleh Allah untuk menghadirkan Yesus Kristus di dunia melalui kandungannya. Disampaikan dengan maksud untuk menjelaskan kepada Maria agar ia tidak usah merasa takut bila Allah melimpahkan kasih karunia dalam bentuk rencana yang berbeda dengan rencana yang disusun oleh Maria bagi dirinya sendiri. Hal ini dicatat di dalam Lukas pasal 1 ayat 30 sampai dengan 31. Sekarang yang ketiga disampaikan kepada Yusuf, pribadi yang ditentukan oleh Allah agar menjadi laki-laki yang bertanggung jawab untuk mengasuh Yesus Kristus, dalam hal ini yaitu sebagai suami dari Maria. Disampaikan dengan maksud untuk menjelaskan kepada Yusuf agar ia tidak usah merasa takut bila Allah melakukan interupsi atas hidupnya. Hal ini dicatat di dalam Matius pasal 1 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-23. Pesan yang perlu kita pahami supaya kita dapat melewati masa disrupsi oleh karena wabah ini dengan kepala yang tetap tegak, memandang ke depan tanpa khawatir, namun dengan pengharapan dan iman kepada Tuhan. Allah memilih Maria untuk mengalami kasih karunia-Nya, yaitu menjadi perempuan yang melahirkan Yesus Kristus di dunia ini. Rencana Allah yang mengakibatkan Maria mengandung sebelum ia dan Yusuf hidup sebagai suami istri. Ini menimbulkan prasangka di dalam diri Yusuf bahwa Maria telah berzina. Yusuf tidak dapat memahami ataupun mempercayai penjelasan Maria bahwa yang ia kandung adalah Sang Mesias, juru selamat dunia. Karena itu Yusuf bermaksud untuk menceraikan Maria secara diam-diam. Dalam Matius pasal 1 ayat 19, dia dikatakan, karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Menanggapi niatan Yusuf ini, Allah melakukan interupsi. Mari kita baca lagi di dalam Matius pasal 1 ayat 20 sampai dengan 21 yang demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya
dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. 21, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa mereka. Dari pesan yang Tuhan sampaikan kepada Yusuf bahwa janganlah kita merasa takut kalau Tuhan menginterupsi rencana kita. Mengapa demikian? Ada 3 alasan, yaitu yang pertama, maksud Allah adalah senantiasa bersifat baik. Dia tidak pernah bermaksud yang buruk terhadap siapapun juga. Itu sebabnya kepada Yusuf melalui malaikatnya Tuhan menyampaikan pesan. Dalam ayat ke-20 dikatakan, tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Artinya Allah berkata, Yusuf, kalau Maria mengandung hal tersebut adalah karena aku memiliki rencana yang baik untuk hidupnya. Demikian juga berarti Allah berfirman, Yusuf, kalau aku memilih dirimu untuk menjadi suami Maria, sehingga dengan demikian engkau menjadi ayah dari anak yang berada di dalam kandungannya. Hal tersebut adalah karena aku memiliki rencana yang baik untuk dirimu. Ingat bahwa maksud Tuhan adalah senantiasa baik bagi hidup kita. Itu sebabnya kalau ia melihat bahwa kita hidup di luar rencananya, maka dengan maksud yang baik ia melakukan interupsi. Sebagai contoh, ada seseorang yang pernah menawarkan kepada saya. Dia akan memberikan tanah sawah. Sawah yang dimaksud ada sawah tada hujan. Dia akan memberikan tanah kepada saya untuk sawah itu seluas 1 hektar. Saya juga bangga, saya konsultasi dengan keluarga dan mereka hati-hati dengan membeli tanah yang tidak jelas. Kemudian saya menceritakan kepada teman saya bahwa ada seseorang akan memberikan tanah kepada saya seluas 1 hektar. Dan saya bercerita kepada orang tersebut dan orang tersebut, jangan. Kalau Bapak punya uang tidak mau keluar, sebaiknya Bapak jangan. Karena saya sekarang sementara mengalami hal itu. Walaupun dia bilang tidak bayar, tetapi dia bilang akan mengurus surat untuk membalik nama. Dan hal itulah yang akan mengeluarkan uang begitu banyak. Saya sarankan, saya interupsi, sebaiknya Bapak jangan membeli. Singkat kata, kalau Tuhan melakukan interupsi melalui teman saya atas rencana kita, tidak usah kita merasa takut. Karena maksudnya senantiasa bersifat baik. Kalau ia menginterupsi rencana Yusuf untuk menceraikan Maria, hal tersebut adalah karena maksudnya yang bersifat baik. Karena itu selama kita berjalan dalam tuntunan Tuhan, kita dapat berkata, jangan takut. Hal yang kedua, maksud Allah adalah senantiasa bersifat mulia. Selanjutnya alasan yang kedua, mengapa kita tidak usah takut terhadap interupsi yang Allah lakukan dalam hidup kita, karena maksud Allah adalah bersifat mulia. Rencananya senantiasa bersifat lebih indah dibandingkan rencana kita. Hal ini tidaklah terlepas dari keterbatasan kita dan ketidakterbatasan hikmat dari Allah. Karena kita adalah manusia yang terbatas, maka rancangan-rancangan yang kita susun juga bersifat terbatas. Berbeda dengan rancangan Allah, senantiasa jauh lebih mulia dibandingkan dengan apa yang kita rencanakan. Keterbatasan dari rencana manusia ini dapat diperkirakan ada di dalam diri Yusuf. Sebagai seorang tukang kayu,
yang tinggal di sebuah desa kecil, di tempat yang cukup terpencil yang bernama Nazaret, dapat diduga bahwa ia tidak memiliki cita-cita yang terlalu berkelebihan tentang rumah tangga yang hendak ia bangun bersama dengan Maria. Cita-cita Yusuf adalah agar suatu hari nanti anak-anaknya akan meneruskan profesinya sebagai seorang tukang kayu. Ketika cita-citanya yang sederhana itu terhalang oleh karena kehamilan Maria sebelum mereka menikah, maka Yusuf bermaksud untuk menceraikan Maria. Disitulah Allah melakukan interupsi dan mengubah rencana Yusuf. Agar Yusuf bukan sekedar menjadi ayah dari seorang calon tukang kayu, namun menjadi seorang laki-laki yang akan membesarkan Sang Mesias, Juru Selamat umat manusia. Suatu tanggung jawab yang jauh lebih besar daripada sekedar tanggung jawab untuk mendidik dan mempersiapkan calon tukang kayu. Hal ini diutarakan oleh malaikat Tuhan di dalam Matius pasal 1 ayat 21 yang demikian bunyi firman Tuhan. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Yusuf akan bertanggung jawab dalam mengasuh dan membesarkan Sang Mesias, yaitu dia yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Berarti apabila Allah menginterupsi rencana kita, tidak usah kita takut apalagi marah kepadanya. Karena maksud Allah selalu lebih mulia dibandingkan dengan maksud kita. Contoh, orang tua yang menginterupsi anak-anaknya yang terus-menerus bermain dan menonton televisi. Kemudian menyuruh anaknya agar belajar dan mengerjakan tugas-tugas sekolah. Interupsi itu ia lakukan adalah karena sang orang tua memiliki maksud yang lebih mulia dari masa depan dari anak-anaknya. Maksud Allah yang mulia itulah yang telah kita rayakan di dalam sukacita melalui perayaan Natal 25 Desember yang lalu. Kita percaya bahwa maksud Allah yang mulia di dalam Yesus Kristus akan memungkinkan kita untuk bangkit dari keterpurukan dan menyambut masa depan yang indah yang Ia telah sediakan bagi kita. Sehingga sama seperti yang dikatakan oleh malaikat Tuhan kepada Yusuf, jangan takut. Hal yang ketiga, maksud Allah adalah senantiasa bersifat sempurna. Sekarang alasan yang ketiga, mengapa kita tidak usah takut terhadap interupsi Allah? Karena maksud Allah adalah senantiasa bersifat sempurna. Karena Allah adalah pribadi yang sempurna, maka Ia tidak akan pernah mengalami kegagalan. Kita adalah manusia yang jauh dari sempurna. Sehingga acap kali kita mengalami kegagalan baik dalam urusan yang kecil maupun urusan yang besar. Namun tidak demikian halnya dengan Allah. Dia adalah pribadi yang sempurna. Kuasa dan hikmat-Nya adalah sempurna. Sehingga Ia sanggup melakukan apa saja yang Ia rencanakan dan tidak ada rencananya yang akan gagal. Di dalam rencananya yang sempurna itulah Allah bermaksud untuk menghadirkan Yesus Sang Juru Selamat melalui rahim Maria. Rencana yang beratus-ratus tahun sebelumnya telah Ia nubuatkan melalui para nabinya. Hal ini dipaparkan oleh malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam Matius pasal 1 ayat 22 sampai dengan 23 yang demikian bunyi firman Tuhan. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung
dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Dengan berkata seperti demikian, maka Allah melalui malaikatnya mengutarakan kepada Yusuf bahwa kelahiran Yesus Kristus melalui rahim seorang anak darah, yaitu Maria, merupakan penggenapan dari rencananya yang tidak pernah gagal. Sehingga apabila Yusuf bermaksud untuk hidup di dalam rencana Allah yang sempurna, tidak ada pilihan lain bagi Yusuf untuk mengambil Maria menjadi istrinya. Ya, Allah memiliki rencana yang sempurna untuk hidup kita. Di dalam keyakinan itulah saya mengajak saudara-saudara untuk mengakhiri tahun ini dan menyerahkan tahun yang akan datang ke dalam tangan Tuhan melalui ibadah pada awal tahun. Di dalam ibadah tersebut kita akan bersyukur kepada Allah untuk semua kebaikannya yang telah kita alami di sepanjang tahun 2020 dan menyerahkan harapan-harapan kita untuk tahun 2021. Untuk itu kami persilahkan Bapak Ibu Saudara sekalian mengirimkan pokok-pokok ucapan syukur saudara-saudara untuk tahun 2020 dan harapan-harapan saudara untuk tahun 2021 melalui WhatsApp atau nomor telepon hotline Gereja Kristen Perjanjian Baru Masa Depan Cerah Kupang. Dalam ibadah awal tahun tersebut, Dewan Pengurus Jemaat akan menyerahkan semua pokok-pokok doa syukur serta harapan-harapan saudara kepada Tuhan melalui doa. Sebagai akhir daripada penyampaian firman Tuhan pada pagi hari ini, seperti yang telah saya utarakan, acap kali kita kurang merasa nyaman terhadap interupsi yang kita alami dalam hidup kita. Namun apabila kita memahami bahwa interupsi tersebut adalah demi kebaikan kita, maka kita harus menyambutnya dengan sukacita. Sebentar, saya akan berdoa bagi saudara-saudara sekalian. Serahkanlah seluruh beban dalam hidupmu kepada Tuhan. Percayalah bila Ia telah memulai perkara yang baik dalam hidup kita, maka Ia akan mewujudkannya sampai tuntas pada waktunya. Di dalam rencananya yang baik, mulia dan sempurna itu, Ia telah menghadirkan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita di dunia 2000 tahun yang lampau. Melalui kehadiran dan pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib, Dia telah menebus kita dari masa lalu kita yang kelam. Melalui kebangkitan Yesus dari kematian dan kehadiran Roh Kudus-Nya, Dia menyertai serta menuntun hidup kita menuju ke masa depan yang indah yang Dia telah sediakan bagi kita. Di dalam keyakinan kepada kasih, kuasa, hikmat dan kesetiaan Allah, dalam Kristus tersebut kita dapat berkata, jangan takut. Demikian firman Tuhan yang saya bisa sampaikan pada pagi hari ini. Kita akan masuk di dalam doa. Mari saya mengundang Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih ya Bapa. Firman hamba sudah menyampaikan. Biarlah firman yang sudah hamba sampaikan ini Bapa tidak terbuang secara percuma, tetapi dapat mengambil tempat di dalam kehidupan bagi semua orang yang mendengar dan menyaksikan akan tayangan ini. Bahkan dapat mengambil tempat dalam kehidupan akan hamba-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Jadikan kami hamba-hamba-Mu yang setia di dalam mengakhiri akan tahun ini Bapa. Ini adalah merupakan minggu yang ke-52 dari tahun 2020. Atau tepatnya ini adalah minggu terakhir daripada tahun 2020. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
Kami bersyukur atas perbuatan-perbuatan baik yang telah Tuhan berikan dalam kehidupan kami, dalam kehidupan akan keluarga-keluarga kami, di dalam memasuki tahun 2020 selama dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember saat ini. Tinggal beberapa hari lagi kami akan meninggalkan tahun 2020 dan kami akan masuk di tahun 2021. Tahun yang penuh dengan harapan, tahun yang penuh dengan berkat, tahun yang penuh dengan kelimpahan-kelimpahan hikmat yang akan turun ke dalam kehidupan akan hamba-Mu maupun jemaat-Mu. Tahun yang penuh dengan kekuatan, kesehatan, kemampuan dan hikmat. Tuhan akan berikan bagi kami hamba-hamba-Mu yang saat ini menyaksikan tayangan ini maupun bagi jemaat-Mu yang saat ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Tuhan Bapa di surga, kami juga berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang selama bulan Desember ini, pada tanggal 1 Desember sampai dengan tanggal 30 Desember ini, hamba-hamba-Mu menemui akan hari ulang tahunnya. Tuhan memberkati akan hamba-hamba-Mu. Kami sebagai hamba-hamba Tuhan, kami sebagai orang tua, sebagai anak-anak, kami sebagai saudara bersaudara, tidak mampu menambahkan satu usia bagi anak-anak kami, saudara-saudara kami, orang tua kami. Namun Allah yang punya hidup ini, Yesus Kristus Putra Natal yang kudus itu, bisa menambahkan satu usia bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus. Engkau baik, Engkau sangat baik Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, mari kami undang Bapak Ibu untuk mengangkat tangan, lalu kita akan menerima berkat Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat ini kami terima dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.